Hai semuanya, kami dari kelompok pengantar manajemen dari kelas A4 Universitas Medan Area ingin menjelaskan mengenai pendekatan motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang untuk dapat mendorong, mengaktifkan, menggerakkan, dan mengarahkan perilaku seseorang. Tujuan motivasi yaitu 1. Mengubah perilaku karyawan agar sesuai dengan keinginan perusahaan. 2. Meningkatkan gairah dan semangat kerja. 3. Meningkatkan disiplin kerja. 4. Meningkatkan prestasi kerja. 5. Mempertinggi moral kerja karyawan. 6. Meningkatkan rasa tanggung jawab. 7. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 8. Menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan. Jenis motivasi ada dua, yaitu jenis motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi proses orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Motivasi negatif yaitu proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan, tetapi teknik dasar digunakan adalah lewat kekuatan ketakutan. Pendekatan motivasi. Pendekatan motivasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Dan yang ketiga, pendekatan human resource management. Pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan tradisional menurut Frederick Taylor. Menurut pendekatan ini, para karyawan bisa menjalankan pekerjaan mereka yang membosankan dan berulang-ulang dengan cara yang paling efisiensi. Motivasi seseorang didorong oleh keinginan untuk memperoleh gaji atau uang. Menurut pendekatan ini, uang membuat seseorang bekerja atau berperilaku. Manajer yang lebih tahu dibandingkan dengan karyawan. Karyawan pada umumnya malas dan mau bekerja. Tetapi setelah didorong dengan insentif uang, karyawan mau bekerja. Pendekatan ini untuk beberapa bagian benar. Orang akan terlibat bekerja apabila diberi insentif uang. Tetapi kebutuhan manusia tidak hanya uang. Manusia juga membutuhkan interaksi dengan orang lain. Uang saja tidak akan memenuhi kebutuhan sosial tersebut. Yang kedua, pendekatan hubungan manusiawi menurut Elton Mayo. Menurut pendekatan ini, motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Menurut pendekatan human relation atau hubungan manusiawi, tugas-tugas yang dikerjakan oleh pekerja secara rutin akan membuat karyawan merasa bosan. Dalam hal ini, manajer dapat mengurangi kebosanan tersebut dengan menyediakan lingkungan sosial. Manajer dapat mengaktifkan kegiatan-kegiatan sosial seperti pertemuan informal, misalnya pertemuan pengajian dan kegiatan arisan, agar karyawan tidak dilanda kebosanan. Yang ketiga, pendekatan human resource management menurut MC Gregor dan Maslow, Argyris dan Likert. Menurut pendekatan ini, kepentingan karyawan harus diperhitungkan. Tanggung jawab terhadap pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, dan prestasi kerja merupakan sumber motivasi penting untuk mendorong karyawan. Perspektif human resource management, tugas manajer tidak hanya mendorong karyawan agar patuh terhadap manajer, baik melalui insentif uang ataupun melalui penyediaan kebutuhan sosial, tetapi juga harus membagi tanggung jawab pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu. Tiap orang menyumbang pekerjaan atau memperoleh tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu, motivasi adalah sesuatu yang ada pada diri seseorang yang dapat mendorong, mengaktifkan, menggerakkan, dan mengarahkan perilaku seseorang. Dengan kata lain, motivasi itu ada dalam diri seseorang dalam wujud niat, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pemberian motivasi kepada para karyawan adalah untuk mengubah perilaku karyawan agar sesuai dengan keinginan perusahaan. Sekian video pembelajaran dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.